Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk wilayah kota dan Kabupaten Bogor serta Depok dan Bekasi. Pengajuannya sudah disetujui Menteri Kesehatan RI. Bupati Bogor Ade Yasin mengaku telah menyiapkan perbuk serta peta pembatasan wilayah. Rencananya peraturan baru tentang PSBB akan berlaku pada hari Rabu 15 April mendatang. Menurut Bupati Bogor Ade Yasin, dirinya akan fokus ke social dan physical distancing. Namun pihak Bupati juga masih menunggu arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan rapat bersama secara virtual pada hari ini. Turun. Bapak baru merasa terbantu atau tidak? Kami melaksanakan PSBB karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, belum disiplinnya masyarakat terkait dengan penanganan COVID ini harus melakukan physical distancing ataupun social distancing. Ini masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan itu. Lalu yang kedua adalah semakin hari semakin tinggi jumlah positif. Ya, kita juga ingin mengetahui bagaimana persiapan Kota Bogor menghadapi PSBB, di mana sudah ada reporter TV One Eko Hadi yang siap dengan laporannya. Ya, Eko, bagaimana dengan persiapan Kota Bogor dalam menjelang PSBB ini? Ya, kita dan pemirsa TV One untuk hari ini menjelang berlakuan PSBB di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, memang betul untuk situasi atau kondisi di seputaran jalan protokol di wilayah Kota Bogor memang dalam kondisi lengang. Namun kondisi tersebut tidak sama dengan kondisi di Kabupaten Bogor. Di tempat saya saat ini melaporkan kepada Anda, dan kondisi salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu di Kecamatan Ciomas, tampak masih ramai. Masih ada aktivitas warga berlalu lalang menuju tujuannya yang entah mungkin ada yang ke pasar atau hanya sekedar untuk main saja atau ke swalayan. Tapi yang pasti untuk penerapan PSBB di wilayah kabupaten memang tentunya sangat penting, mengingat sama sekali kesadaran warga belum muncul ketika virus COVID ini mulai mewabah di wilayah kabupaten dan wilayah Kota Bogor. Dan yang pasti Pemkab Kabupaten Bogor sendiri sudah menyiapkan untuk checkpoint sebanyak kurang lebih, untuk sementara data yang saya peroleh kurang lebih sekitar 33 checkpoint. Sementara untuk Kota Bogor sendiri kurang lebih sama sekitar 30-an checkpoint yang akan disiapkan di perbatasan antara Bogor dan Jakarta dan Bogor Kota dan Kabupaten. Begitu, Mas. Iya, Anda mengatakan bahwa sejauh ini masih terlihat banyak keramaian dan juga masih bisa dikatakan belum timbul kesadaran dari beberapa warga yang ada di sana. Bisa Anda ceritakan sebenarnya pusat keramaian yang masih terlihat banyak kerumunan sebenarnya berada di mana-mana saja, Eko? Ya, kalau untuk wilayah Kota Bogor, untuk wilayah Kota Bogor sendiri tingkat kesadarannya sudah cukup tinggi, artinya warga masih bisa mengindahkan peringatan untuk tidak keluar dari rumah. Keluar rumah pun hanya apabila ada keperluannya saja. Tapi untuk wilayah kabupaten sendiri, terutama wilayah Kecamatan Ciomas yang saat ini saya berada, di wilayah kecamatan ini merupakan salah satu dari wilayah yang sudah ditetapkan sebagai zona merah. Tapi masih saja setiap hari, bahkan hari ini sendiri, tingkat mobilitas atau tingkat mobilisasi warga sangat tinggi sekali. Sehingga hal ini memang sangat diperlukan sekali untuk diterapkannya PSBB yang rencananya pada hari Rabu nanti, dan tentunya dari pihak aparat sendiri sepertinya harus lebih tegas. Dan yang sudah terjadi belakangan hari ini memang ada beberapa kali peringatan dari kepolisian, dari kecamatan, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh warga. Begitu kita. Apakah Anda mengetahui atau mendapatkan informasi bahwa mungkin di sekitar permukiman warga atau mungkin di perumahan warga, mungkin dari perangkat wilayah seperti RT RW sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenakan masker, Eko? Ya, sosialisasi sudah dilakukan mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat RT RW. Baik itu melalui lisan atau peringatan melalui pengeras suara masjid ataupun memasang semacam banner atau iklan di pinggir jalan. Namun karena tingkat mobilisasi yang tinggi, karena di sini juga memang banyak terdapat pasar dan di beberapa wilayah kabupaten terdapat banyak pasar, di setiap kecamatan selalu ada pasar, dan tentunya hal ini menyebabkan tingkat mobilisasi warga sangat tinggi sekali. Sehingga trafiknya sendiri juga dari pagi hingga siang itu sangat tinggi sekali.
Dan wilayah Kabupaten Bogor sendiri cukup luas karena wilayahnya mengitari wilayah Kota Bogor dan pemantauannya juga harus cukup benar-benar diawasi begitu. Gitu. Baik, jika Anda melihat dari mungkin transportasi publik seperti angkot dan juga transportasi publik lainnya, apakah kapasitas dari setiap kendaraan atau transportasi publik tersebut terlihat selalu penuh atau memang diatur jarak sedemikian rupa supaya lebih lengang, Eko? Ya, jauh beberapa hari sebelum penerapan PSBB ataupun itu physical distancing, itu memang untuk angkutan moda transportasi angkutan kota memang cukup sepi karena memang beberapa wilayah sudah menerapkan isolasi mandiri di beberapa wilayah. Namun jika dilihat atau dipantau untuk angkutan kota ini memang sangat sulit sekali untuk diberikan physical distancing karena selain ukuran kendaraan yang sempit, juga di situ tidak ada pembatasan tempat duduk. Jadi antara penumpang dengan penumpang sama sekali tidak dibatasi. Maka warga sendiri dihimbau oleh pemerintah kecamatan untuk sadar diri untuk melakukan physical distancing secara mandiri. Mengingat kesadaran dari pengelola angkutan kota maupun supir sendiri masih kurang. Kemudian penggunaan masker juga di wilayah Kecamatan Ciamas ini masih sangat kurang sekali. Orang masih bisa berkeliling atau menggunakan angkutan kota tanpa menggunakan masker, gitu. Iya, tapi jika kita melihat dari visualisasi yang ditampilkan bahwa memang setiap kendaraan atau transportasi publik ini tentunya terlihat ada sejumlah aparat keamanan yang berjaga-jaga. Apakah ini artinya tidak dilakukan pembatasan para penumpang yang ingin masuk atau naik ke transportasi publik tersebut? Ya, checkpoint itu dilakukan di sekitar perbatasan saja, di perbatasan antara kota dengan kabupaten, kemudian di perbatasan antara provinsi, misalkan Jawa Barat dengan DKI Jakarta, itu hanya diberlakukan di beberapa checkpoint saja. Namun untuk di satu kecamatan ini atau di wilayah Kota Bogor sendiri masih belum ada pengawasan terhadap physical distancing atau penggunaan masker. Mungkin karena masa PSBB ini belum dilakukan, maka belum ada penertiban yang secara hukum atau secara penegakannya belum tegas begitu. Baik, sejauh pengamatan Anda sejauh ini seperti apa pengamanan yang diberikan oleh aparat keamanan baik dari pihak kepolisian dan juga pihak-pihak lainnya, Eko? Ya, tentunya jauh-jauh hari sebelum PSBB ini mulai diberlakukan, memang dari pihak kepolisian bekerjasama dengan Koramil setempat, dengan pihak TNI maupun pihak kecamatan selalu melakukan himbauan keliling menggunakan mobil patroli kepolisian, kadang menggunakan ambulans puskesmas untuk mengimbau warga untuk tidak keluar dari rumah apabila memang tidak ada kepentingan yang mendesak sekali. Namun tetap saja ketika himbauan itu sudah tidak diberikan kembali pada keesokan harinya, warga masih tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dan belum ada pengawasan mengenai masker. Beda seperti di Jakarta, dengan peringatan setiap pengendara diberikan teguran untuk mengenakan masker. Namun untuk di wilayah Kabupaten Bogor ini sama sekali belum ada. Gitu. Baik, kita juga selalu mengharapkan bahwa supaya warga Bogor dan juga sekitarnya selalu timbul kesadaran untuk tertib dan juga mengenakan masker. Terima kasih Eko Hadi, laporan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Jaga selalu kesehatan Anda.